Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir dari mata kuliah Sistem Berbasis Pengetahuan yang bernama Bucket List. Anggota kami terdiri dari Andika sebagai programmer, Widiani sebagai data analis, dan saya sendiri Gina sebagai UI UX designer. Selanjutnya, big idea yang kami ambil adalah impian. Impian adalah esensi keberadaan manusia yang mendorong kita melampaui batas dan mewujudkan keinginan menjadi kenyataan. Lebih dari sekedar harapan, impian memberikan arah, makna, dan motivasi dalam hidup. Namun, banyak yang kesulitan merealisasikan karena kurangnya perencanaan, disiplin, atau dukungan. Oleh karena itu, menghadirkan solusi untuk membantu mewujudkan impian menjadi penting agar setiap individu dapat menjadikan impian sebagai kekuatan nyata dalam perjalanan hidup mereka. Sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan teman saya terlebih dahulu, yaitu Amanda Prasetyo. Amanda adalah seorang mahasiswi semester akhir jurusan komunikasi. Di tengah rutinitas kuliah, skripsi, dan aktivitas organisasi yang menyita waktu, Amanda sering merasa ada yang hilang. Dalam momen-momen sendirinya, Amanda teringat impian masa kecilnya, menjadi seorang novelis yang karyanya dibaca banyak orang, menggambar animasi, dan menjelajah tempat baru di luar negeri. Namun semakin lama, impian-impian itu terkubur oleh tuntutan kehidupan dan kesibukan sehari-hari. Apa sebenarnya tujuan hidupku sekarang, pikir Amanda, saat merenung sendiri di kamar kosnya. Ia merasa semakin jauh dari impian masa kecilnya, bahkan mulai merasa seperti berjalan tanpa arah. Belum lagi tekanan dari lingkungan untuk segera lulus dan memikirkan karirnya. Membuat Amanda semakin bingung. Ia tahu ada hal yang ingin dicapai, tapi tidak tahu bagaimana memulainya atau apakah itu masih berarti baginya. Dalam situasi inilah Bucket List hadir. Bucket List adalah aplikasi yang dirancang untuk membantu individu seperti Amanda menemukan kembali makna hidup melalui impian mereka. Aplikasi ini tidak hanya menjadi tempat mencatat mimpi-mimpi, tetapi juga memberikan langkah petunjuk untuk memulai perjalanan meraih tujuan kamu. Bagaimana Bucket List membantu Amanda menggapai impian? Yaitu dengan fitur-fitur MVP yang Bucket List berikan. Pertama, ada pencatat impian. Bucket List memberikan ruang bagi Amanda untuk mencatat semua impiannya, termasuk yang sudah lama ia lupakan, dan menggali apa yang benar-benar berarti baginya. Kedua, rekomendasi to do. Aplikasi ini memberikan panduan yang relevan, terarah, dan mudah dilakukan, seperti mengambil langkah kecil untuk memulai menulis novel atau mencoba kelas menggambar online. Lalu ada jurnal perjalanan. Bucket List memungkinkan Amanda mencatat pengalaman dan refleksi selama proses mencapai impian, sehingga dia bisa melihat perkembangan dan mendapatkan motivasi yang lebih banyak. Dengan bantuan Bucket List, Amanda perlahan menemukan kembali semangat untuk menghidupkan impiannya yang sudah lama terkubur. Impian yang awalnya terasa mustahil, kini mulai terasa lebih dekat dan dapat diwujudkan dengan langkah-langkah nyata. Aplikasi ini menjadi partner setia Amanda dalam perjalanannya menuju masa depan yang lebih berarti dan penuh harapan. Selanjutnya ada target user kami, yaitu individu yang mencatat, merencanakan, dan mewujudkan impian mereka, khususnya generasi muda usia 18-35 tahun yang akrab dengan teknologi. Lalu, target market kami adalah pria dan wanita berusia 18-45 tahun di area perkotaan yang menghargai perkembangan diri dan memiliki ketertarikan pada aplikasi perencanaan atau produktivitas. Inspirasi desain Bucket List terinspirasi dari keindahan dan tenangnya matahari terbit, yang melambangkan awal yang baru, harapan, dan motivasi untuk mengambil langkah pertama menuju pencapaian impian. Warna primari yang kami gunakan adalah dark cerulean sebagai simbol ketenangan dan fokus, serta atomic tangerine sebagai warna sekundari yang melambangkan semangat dan optimisme. Konsep desain kami menggunakan gradasi lembut dari biru ke oranye hangat yang mempresentasikan kedamaian, progres, dan keyakinan diri. Elemen visual matahari terbit di dalam aplikasi ini dirancang untuk menginspirasi pengguna agar merenung, bermimpi, dan memulai perjalanan
mereka dengan lebih percaya diri. Selain itu, antarmuka yang bersih dan intuitif membuat pencatat dan perencanaan tujuan terasa mudah, menyenangkan, dan terorganisir. Dengan bucket list, setiap impian terasa semakin dekat untuk diraih satu langkah pada satu waktu. Bila tertarik untuk melihat desainnya lebih lanjut, berikut adalah QR code dan link desainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Widiani. Saya Widiani Tumiasi izin menjelaskan mengenai data pada proyek kami. Yang pertama itu, langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi kategori yang akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan data. Proses ini melibatkan pemilihan kategori yang relevan dan sesuai dengan tujuan atau tema utama. Kategori ini berfungsi sebagai kerangka acuan untuk mengorganisasi kegiatan dan informasi yang akan ditampilkan. Identifikasi dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan target pengguna serta cakupan tema yang ingin dijabarkan. Yang kedua, pencarian kegiatan. Setelah kategori ditentukan, langkah berikutnya adalah mencari kegiatan-kegiatan yang cocok dengan masing-masing kategori tersebut. Proses ini mencakup penelitian dan eksplorasi berbagai jenis kegiatan yang relevan dengan mempertimbangkan keunikan, kesesuaian tema, serta daya tariknya bagi audiens. Kegiatan yang ditemukan kemudian diseleksi agar benar-benar mewakili kategori yang telah ditetapkan. Yang ketiga, deskripsi kegiatan. Untuk setiap kegiatan yang terpilih, deskripsi dibuat guna memberikan pemahaman yang lebih jelas dan detail. Penyusunan deskripsi dilakukan dengan gaya bahasa yang menarik dan informatif agar mudah dipahami oleh audiens. Yang keempat, penyesuaian tahapan. Langkah terakhir adalah menyesuaikan tahapan berdasarkan kebutuhan dari setiap kegiatan. Penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan setiap proses dalam kegiatan berjalan lancar dan terstruktur. Tahapan dirancang dengan memperhatikan sifat dan kompleksitas kegiatan sehingga urutannya dapat mendukung pelaksanaan secara efektif dan efisien. Untuk kebutuhan visual, kami menggunakan dua pendekatan utama. Pertama, kami mencari referensi gambar dari platform Pinterest yang menyediakan berbagai inspirasi visual sesuai dengan kategori atau tema yang diinginkan. Kedua, untuk melengkapi kebutuhan gambar yang lebih spesifik atau unik, kami memanfaatkan teknologi gambar generator berbasis kecerdasan buatan AI. Dengan kombinasi kedua sumber ini, kami memastikan bahwa setiap elemen visual yang digunakan mampu mendukung informasi yang disajikan secara estetis dan relevan. Oke, saya Andika Walita Putra, berprofesi sebagai programmer. Pada saat ini, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara alur kerja dari aplikasi bucket apps dan penjelasan tentang codingnya. Pertama, kita akan masuk menggunakan email password. Jika kita nggak punya email dan password, kita akan coba daftar terlebih dahulu. Oke, terdaftar di sini namanya Andika. Terus emailnya Andika Wahyusaputra @85@gmail.com. Passwordnya Andika 12. Terus kita konfirmasi passwordnya Andika 12. Daftar. Kita coba ya. Andika Wahyusaputra 85@gmail.com. Passwordnya tadi Andika 12. Kita coba masuk. Ya, login telah berhasil. Coba kita cek di Firebase apakah benar telah masuk emailnya, akunnya telah berhasil dibuat. Ya, ini benar ya, namanya Andika Wahyusaputra. Oke, selanjutnya kita coba logout. Kita login menggunakan akun Google ya. Sebelumnya kita coba lupa password dulu deh. Kita lupa password, kita masukkan email yang tadi kita daftarkan. Andika Wahyusaputra 85@gmail.com. Kita kirim. Email reset password telah dikirimnya melalui Gmail. Kita cek Gmail kita. Gmail. Pencet ini. Ya,
ini kan yang tadi email telah kita buat ya, kita masukin password yang baru. Tadi kan passwordnya Andika12, kita coba 123456778 save ya. Password telah berhasil diubah. Kita coba login Andika Wahyu Saputra @gmail.com. Passwordnya Andika. Kita coba password yang sebelumnya apakah masih bisa digunakan atau tidak. Coba masuk, email password salah ya. Jika kita pakai password yang telah kita ubah tadi 123456778 ya, loginnya berhasil ya. Terus selamat malam Andika juga berhasil, profil juga berhasil. Coba kita logout, kita coba login menggunakan akun Google. Nah, kita masuk dengan Google. Saya menggunakan Andika Laptop 17 @gmail.com. Kita coba sign in ya. Selamat malam Andika Laptop juga. Ini username-nya kita coba di sini Andika Laptop juga ya. Oke, pertama kita jelasin dulu ya, karena aplikasi ini static atau belum bisa di CRUD, belum bisa nambah-nambahin data secara dinamis ya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Di sini ada penyambutan atau sambutan dari aplikasi ya. Selamat malam, ini username-nya, display name dari Google ya, dari Firebase Andika Laptop tadi. Oke, di sini ada bucket list. Bucket list ini terdiri dari banyak kategori, karena masih static juga belum bisa berubah-ubah ya. Di sini juga bakalan berubah nantinya jika sudah dinamis. Terus di sini ada juga prioritas, data-datanya ada title sama to-do-nya. Di sini juga ada aktivitas terbarunya. Dan terus kita coba masuk ke menu, masuk ke FAB. Di sini kita deskripsinya bermain bola. Ini belum bisa ditambahin ya karena masih statik. Bermain bola itu kategorinya apa? Olahraga. Simpan, dia akan menyimpan pada sini, wish to do. Di sini kita bakal masuk ke tas ini, wish to do yang tadi kita buat, bermain bola, masuk ke sini. Nah, kita kembali. Kita masuk kepada halaman list. Halaman list ini terdapat bucket list. Terus ada kategorinya juga. Di sini kayak kategori self growth, kayak hidup, hiburan, travel, karir. Itu kita masuk ke dalam salah satunya, yaitu self growth. Juga masih statik ya. Terus kita ketika masuk ke klik item dari kategori ini akan menampilkan dari wish kategori. Ini dari ada kategorinya, banyak data-data yang telah dibuat tadi. Di sini ada jurnal, ada list dari jurnal. Ketika kita pencet sini itemnya, di sini ada wish. Ini yang tadi ya, wish to do. Banyak dari to do ya yang coba kita buat. Terus ini ada wish dari jurnal. Wish jurnal. Nah, di sini kita bisa ngupload gambar dan catatan nih, misal mau ngapain, mungkin bermain sepeda, simpan, dia akan muncul sini juga. Di profil ini ada tadi display name atau username kita. Ini ada menu halaman prioritas, apa yang ada di sini, prioritas apa yang pengen kalian utamakan. Ini ada pencapaian juga. Oke, kita akan masuk ke menu, ke halaman penjelasan coding atau code-nya ya. Pertama masuk pada login. Di sini kita setelah aja kita memakai Firebase. Kita masuk ke out-nya, authentication Firebase. Nah, akan masuk ke instance-nya, terus
Yang paling penting tuh ini ya guys ya, sign in. Nah, di sini ada function dari sign in Google, menggunakan login menggunakan Google. Kita mendapatkan kredensial ya guys. Nah, terus ini ada with version ya. Kalau misalnya with versionnya apa Android ya kemana request. Terus udah handle sign in juga nih buat dapetin Google tokennya juga. Nah, di sini kita login yang menggunakan ini nih, yang menggunakan email atau password yang kita buat. Di sini ada email string gitu, kita dapat stringnya, kita make sense. Kalau misalnya kosong, email edit text kosong, dia akan mau request ini biar dia fokus, misal seperti ini kan kosong, nah dia langsung ke atas kan, fokusnya ke situ. Masih kosong, ini belum terisi, sama juga password kayak gitu. Selanjutnya kalau misalnya emailnya udah keisi, dia akan melaksanakan function dari login ini kita pakai Firebase juga, sign in with email and password itu dari Firebase juga. Terus ini ada parameternya, email passwordnya string ya. Kalau misal sukses, dia akan dapetin current user ya, yang udah berhasil diubah. Ini ada function update user juga. Di sini kalau misalnya usernya tidak sama dengan null, dia akan berpindah halaman dari login ini ke halaman utamanya, ke halaman tadi ke halaman home, langsung berhasil login gitu. Dan dia pakai finish, jadi login activity ini dihilangkan gitu, jadi dia nggak bisa back pakai ini nih HP yang back. Nah, selanjutnya di register aplikasi juga kayak gitu, hampir sama, ada email edit text juga. Kalau misal kosong, kita kasih tahu email belum terisi nih, dan bakal nge-return juga. Terus kalau misalnya udah berhasil, dia bakal ngejalanin yang ini, function dari register. Nah, ini ada out nih, bawaan dari Firebase juga, create user with email and password. Ini ada email, password. Nah, ini ya, jika database teksnya ini yang ini ya sukses, dia akan akun berhasil login, silakan login. Aku menjalankan ini seharusnya kita hapus ya. Terus kalau misalnya belum udah punya akun, kita lanjut aja kita btn login, dia akan pindah gitu. Selanjutnya di main activity ini ada FAB ya. FAB itu yang ini nih. Jadi kalau misalnya dia berada di home fragment ya, home fragment, profil fragment, list fragment, kategori, jurnal, dia bakal ngejalanin buat sheet ini. Jalanin yang ini bakalan jalanin yang ini. Jika dia di ini to do fragment, dia bakalan ngejalanin yang ini nih, buat list nih. Kalau yang itu dia bakal jalanin yang ini. Terus bagaimana caranya biar kita ngedapetin data statiknya, sama data statiknya itu kita simpen di string biar nggak berat di aplikasinya. Kita simpen di string mana, values string tuh.
Di sini kita pakai link data image-nya. Ini data title-nya kita simpan sini di string array. Sini kita pakai adapter juga, kayak misalnya home adapter. Kita pakai ya rescue view biar dia bisa datanya scroll gitu, bakalan banyak yang scroll ke bawah. Sebenarnya kayak contohnya home adapter ini kita pakai di home pane atau halaman home. Nah, kita masukin dulu array listnya. Post ini datanya ada image, title, description. Ya, kita bikin private list 1. Nah, ini kita clear dulu biar jadinya enggak, ketika kita balik lagi ke halaman tersebut dia enggak ngebuat terus, enggak nge-spam banyak gitu. Jadi kita clear, jadinya tetap satu gitu, enggak numpuk ke bawah banget. Nah, ini ada list yaitu kita nambahin list yang kita buat list 1 ini. Nah, ini nih cara ngambil datanya. Jadi data image kita ke read source ini res ya. Terus kita dapetin get string array. Terus kita get string arraynya apa, nama arraynya itu data image yang itu yang ini. Gitu. Namanya juga, jadi ini ada import in data name itu yang ini tuh. Yes. Jadi kita nyesuaiin nama title. Ini seharusnya nggak fitable. Ini seharusnya bucket. Ini juga seharusnya bucket. Jadi kita dapetin data image, data name, data description, data tahapan gitu juga. Terus kita nge-return lagi ke list bucket yang ini, array list post itu tadi yang datanya. Tuh. Sama, yang lain juga kayak gitu juga caranya. Dan ini juga ada lagi, di sini kan ada, nah ini nih ucapannya. Di sini kan ada kayak selamat malam, itu nyesuaiin sama zona waktu kita. Nah, ini kan ada Pahor. Ini saya coba bikin kayak ngambil kalender hour of day. Jadi ketika jam dari 3 sampai jam 3 pagi sampai jam 10 pagi dia akan mengucapkan selamat pagi. Terus jika di dalam 11 pagi sampai jam 3 sore akan mengucapkan selamat siang. Terus 16 jam 4 sampai jam 6 itu mengucapkan selamat sore. Jika di luar dari ini akan menjalankan yang ini selamat malam itu. Di sini akan masuk ke dalam sini pagi teks. Ini juga display name yang ini ya. Kalau misalnya nggak ada display name, kita akan mengambil dari email gitu. Terus kalau misalnya emailnya juga kosong, akan menjalankan dengan Jondo atau ya statiknya kayak gitu, defaultnya gitu. Oke, selanjutnya ini kali ya. Ini juga sama, hampir sama juga, list juga. Nah, ini nih, ini sih yang penting juga sih, kayak gimana cara dia bisa nyala juga backgroundnya ini menggunakan ini ya. Jadi ketika diklik itu dia bakal berpindah navigasinya ke kategori. Misalnya ini kategori, diklik dia akan pindah ke sini kategori, dan gambarnya akan, backgroundnya akan kita ubah menjadi background non aktif. Ini saya custom sendiri jadi background non aktif begini. Ini juga sama, jurnal juga sama. Kalau misalnya ini juga lead, kalau misalnya lagi misalnya lagi di ini kan list ya, ini kan lagi aktif merah.
kuning. Kalau kita pindah, dia akan mengubah backgroundnya menjadi abu-abu. Nah, itu karena ini nih. Nah, please set background aktif gitu. Selanjutnya juga sama kategori juga gitu. Kalau kategori aktif juga begini. Kalau misal berpindah, kita nonaktifin gitu. Terus lagi ini nih, quiz to do. Quiz to do saya nyimpan di item mutable list of. Jadi tinggal naruh aja. Saya nggak naruh di string biar langsung aja. Nah, ini nih. Ini saya bikin sendiri juga di apa sih namanya? Kostum juga, drag item. Nah, drag item ke bawah. Make movement position juga. Jadi itu gini nih. Bisa di move on ketika ini diklik tuh. Kita utamain yang mana? Nah, ini juga bisa di checklist. Start. Tuh. Ini bisa checklist warnanya karena ada ini. Set color filter. Ketika diklik dia akan berubah warnanya. Terus lagi hampir sama sih ya. Ini juga kategori banyak kayak penutupan hari, persiapan perjalanan, persiapan pembebasan. Itu kita nyimpan juga di link yang tadi ya, yang saya bilang. Terus description ini nih, di sini juga saya buat agar dia rapi kayak gini nih, ada bulat-bulatannya juga gitu. Selanjutnya mungkin kita bakal lanjut ke database, cuman belum ini ya, belum selesai juga. Oke, mungkin gitu aja ya. Oh, ada juga logout ya. Logoutnya itu di sini logoutnya logout user. Ini kita bikin logout private function. Jadi kita dapetin get instant ya. Terus kita sign out. Terus kita kasih notification logout berhasil. Terus kita bakal intentnya kita oke, ini ada catatan membersihkan backstack jadi nggak bisa dibalikin lagi. Terus require context kita bakal ketika pencet berhasil, logout berhasil, dah kita masuk ke halaman login lagi gitu. Banyak juga kalau saya jelasin layoutnya bakalan banyak banget seperti ini karena kostum juga. Nah, kayak gitu. Kostum cardnya kayak gini dan kita taruh di adapter kayak gitu. Oke, card home contohnya. Kita taruh dulu masukin ke adapter. Setelah dari adapter kita masukin ke recycle view-nya. Ini recycle view. Jadi dia bisa nge-scroll terus ke bawah sampai isinya habis gitu. Oke. UI-nya ada activity fragment juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya adalah impian adalah esensi dari keberadaan manusia yang memberikan makna, tujuan, dan motivasi untuk terus berkembang. Lebih dari sekedar harapan atau keinginan. Impian merepresentasikan aspirasi yang mengarahkan masa depan dan menjadi kekuatan pendorong dalam perjalanan hidup. Meskipun sering dihadapkan pada berbagai kendala,
seperti kurangnya perencanaan atau disiplin, penting untuk menghadirkan solusi yang mendukung realisasi impian. Dengan demikian, impian dapat menjadi kekuatan nyata yang membantu individu mencapai potensi terbaik mereka. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.